Apakah sudah terlihat slide yang saya bagikan? Siap, Yang masih muter. ditampilkan? Terlihat, Bu. Siap, terlihat, Bu. Terlihat? Siap, terlihat, Bu. Sebelum kita mulai perkuliahan, saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya absen terlebih dahulu ya. Silahkan dibuka kameranya, kemudian kalau namanya dipanggil, bilang hadir. Abi Dwi Prasetyo, Siap, hadir, Bu. Ari Wiyadi, Siap, hadir, Bu. Arya Saptawaluya, Siap, hadir, Bu. Ayub Dwi Cahyo, Siap, hadir, Bu. kameranya dinyalain ya Ayub. Billy Gustia Febrian, Siap, hadir, Bu. Calim, Calim hadir, nggak Bu. ada. Siap hadir, Bu. Dava Hariwibowo, Siap, hadir, Bu. Gelar Fatriana Rayana, Siap, hadir, Bu. Gian Hireka, Siap, hadir, Bu. Mosiril Asror, Siap, hadir, Bu. Muhammad Nur Mahfud, nggak ada. Muhammad Alif Rizky Fahrezi, Siap, hadir, Bu. Muhammad Hatim Firdaus, Siap, hadir, Bu. Nizar Ahmed, Siap, hadir, Bu. Raden Muhammad Abdul Rahman Ghani, Siap, hadir. Revaldi Syafardiansa, Siap, hadir, Bu. Sagi Ramadan Suliawan, Siap, hadir, Bu. Sandi Wijaksono, Siap, hadir, Bu. nggak ada. Siap, hadir, Bu. Widodo Saputro, Siap, hadir, Bu. Widodo nggak ada. Siap, hadir, Bu. Zuan Bangkit Simaro,
Tidak ada. Oke. Siap hadir, Bu. Ada, Juan. Siap ada, Bu. Tadi Sandy ada nggak, Sandy? Siap ada, Bu. Sandy ada. Muhammad Nur Mahfud ada nggak? Hadir, Bu. Nggak ada. Ada, Mahfud? Ada. Siap hadir, Bu. Saya di kantor soalnya koneksinya kurang stabil. Tapi nggak apa-apa, kita tetap lanjutkan. Lengkap ya hari ini, alhamdulillah semuanya hadir lengkap. Terima kasih atas kehadirannya. Hari ini kita akan mempelajari tentang, tadi share screen saya terputus ya, koneksinya hilang. Saya tampilkan lagi. Oke, sudah terlihat ya. Sudah terlihat PowerPoint yang saya bagikan. Ini nanti akan saya unggah juga di Google Classroom untuk kalian pelajari. Tapi sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu, hari ini kita akan membahas tentang faktor fisika dan kimia perairan. Sebelumnya saya konfirmasi lagi, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Siap, terdengar jelas, Bu. Terdengar, Bu. Oke, baik. Siap, jelas, Bu. Oke. Oke. Kalau kita mengatakan, ini saya langsung masuk ya ke materi. Kalau kita berbicara tentang faktor fisika dan kimia perairan, kenapa dia bisa mempengaruhi tingkah laku ikan? Karena kita harus kembali lagi bahwa ada perbedaan antara manusia dan juga hewan, di mana kalau misalkan manusia terhadap lingkungan, dia bisa beradaptasi, kemudian manusia juga mempunyai naluri, ya. Kalau di hewan kita kenal dengan istilahnya insting. Kemudian yang membedakan antara manusia dengan hewan terhadap tingkah lakunya adalah kemampuan untuk merekayasa. Jadi kalau misalkan manusia menemukan semacam hambatan, halangan, suatu kondisi yang kurang cocok dengan dia di dalam lingkungan, maka dia akan membuat atau merekayasa bagaimana kondisi tersebut bisa diterima dengan baik, bisa disesuaikan dengan manusia itu sendiri sehingga dia bisa tetap bertahan di lingkungan tersebut. Tapi apakah hewan mampu? Tentu tidak, karena hewan tidak memiliki kemampuan untuk merekayasa atau menciptakan suatu lingkungan itu supaya nyaman dengan dia. Jadi hewan tentunya akan mengikuti bagaimana dari faktor lingkungan yang ada, baik itu dari fisika, kimia, maupun biologisnya. Nah, kalau kita lihat ikan terhadap lingkungannya, dia mampu beradaptasi. Bagaimana cara dia beradaptasi? Dia akan merespon, kemudian dia akan membentuk suatu behavior atau tingkah laku ikan yang kita kenal. Kemudian dia akan survive di sana kalau dia menemukan hambatan. Saat dia mulai berada di lingkungan tersebut, ada hal-hal yang mungkin kurang cocok dengan dia, atau ada hal yang membahayakan untuk dia, maka dia akan ada stimuli di sana atau stimulan yang memancing dia untuk kemudian apa sih faktor lingkungan itu yang kemudian bisa membahayakan untuk dia atau bisa membuat dia nyaman atau membuat dia menjadi berada pada puncaknya untuk musim kawinnya misalkan ya. Sehingga ada indera atau sense di sana yang membuat dia bisa merasakan apa sih faktor-faktor lingkungan itu yang ada di sekeliling dia yang harus dia adaptasikan terhadap diri dia, terhadap tingkah laku dia, sehingga dia bisa bertahan hidup dan terus berkembang biak. Nah, ada beberapa hal yang mempengaruhi faktor lingkungan untuk tingkah laku ikan. Yang pertama ada suhu.
terhadap lingkungan itu, kemudian ada salinitas, kemudian ada penetrasi cahaya, ada arus, kemudian ada gelombang, dan yang terakhir adalah kelimpahan makanan. Nah, keenam hal ini adalah faktor-faktor yang sangat mempengaruhi bagaimana suatu ikan itu bisa bertingkah laku. Kita bahas satu persatu. Yang pertama tadi adalah suhu ya, suhu lingkungan. Jadi dari suhu itu sendiri ternyata juga ada faktor yang mempengaruhi kenapa sampai akhirnya suhu itu bisa memberikan dampak terhadap tingkah laku ikan. Nah, yang pertama ini karena misalkan ya kalau kita di Indonesia, kita mempunyai musim barat dan juga musim timur. Nah, musim barat dan musim timur ini tentu akan mempengaruhi suhu pada saat kondisi musim tersebut di wilayah Indonesia atau di wilayah perairan Indonesia. Kemudian yang kedua ada perbedaan garis lintang. Kenapa garis lintang ini kemudian mempengaruhi suhu ya tadi karena lintang utara selatan ya bagian kutub tentu akan suhunya lebih dingin ya kan. Nah, itu akan mempengaruhi juga terhadap suhunya. Kemudian ketinggian DPL. Kemarin kita sempat belajar juga di meteorologi bahwa ketinggian juga mempengaruhi tinggi rendahnya kelembaban udara atau kandungan uap air sehingga akan mempengaruhi juga suhu. Kemudian waktu harian, lama waktu harian itu kenapa mempengaruhi? Karena pada wilayah yang memiliki waktu siang lebih lama, tentu pencahayaan matahari akan lebih lama. Maka suhu di sana akan lebih meningkat karena pencahayaan semakin lama, suhu akan semakin meningkat. Kalau kita di Indonesia beruntungnya kita ada 12 jam siang dan 12 jam malam, sehingga kita berada pada suhu yang rata-rata. Tidak begitu panas, namun juga tidak begitu dingin. Karena waktu pencahayaan dan waktu malam itu terbagi rata 12 jam, 12 jam. Kemudian sirkulasi udara. Sirkulasi udara juga mempengaruhi suhu. Kenapa tadi sirkulasi udara mempengaruhi suhu? Kembali lagi kita sama halnya dengan pelajaran yang kita bahas saat kuliah meteorologi, ya tentu sirkulasi udara yang dipengaruhi oleh kelembaban udara, yang dipengaruhi juga oleh angin, ya itu akan bergerak kemudian mempengaruhi suhu. Nah, awan juga mempengaruhi suhu karena tadi semakin banyak awan yang tercipta atau terbentuk, dia akan menemukan titik jenuhnya, kemudian dia akan melepaskan kandungan uap air yang ada di dalamnya, sehingga dia akan menurunkan hujan. Saat hujan sudah turun, maka tentu akan mempengaruhi suhu di wilayah yang diturunkan hujan tersebut. Kemudian aliran air atau arus ini juga mempengaruhi suhu karena misalkan ada suhu kita dengan suhu arus panas dan arus dingin. Nah, itu kan terbawa oleh tadi ya, terbawa oleh sirkulasi udara oleh angin sehingga aliran arus juga akan mempengaruhi dari suhu dalam suatu wilayah tertentu. Kemudian kedalaman perairan. Semakin dalam wilayah perairan, tentu suhunya akan semakin dingin. Kenapa? Karena tadi cahaya matahari, daya hambat cahaya itu untuk menembus kedalaman air itu terbatas, sehingga kalau dia semakin dalam wilayah perairan, cahaya matahari akan semakin berkurang, maka suhu di sana juga akan berkurang. Nah, ini ada 8 faktor yang mempengaruhi suhu. Kemudian, bagaimana suhu itu kemudian bisa meningkatkan tingkah laku ikan. Peningkatan suhu ini mempengaruhi tingkah laku ikan. Karena ada beberapa jenis ikan yang kalau misalkan suhu itu meningkat, tentu reaksi kimia yang ada di wilayah perairan tersebut juga akan bereaksi. Kemudian efeknya apa? Kemudian dia akan memberikan kelarutan gas yang menurun kandungan oksigen ya. Oksigen menurun karena kalau semakin panas kandungan oksigennya juga akan semakin berkurang. Kemudian kalau suhu terlalu panas, dia akan memberikan dampak terhadap ikan itu terhadap sistem metabolismenya. Kalau suhunya panas sama seperti kita manusia, maka kita akan metabolisme kita akan meningkat, kita akan berkeringat dan berkeringat itu tentu akan mengurangi kandungan air yang ada di dalam tubuh kita. Kalau terus-menerus seperti itu maka kita bisa dehidrasi. Nah, sama halnya seperti itu juga dengan ikan. Kalau suhu meningkat, maka sistem metabolisme dia juga akan meningkat.
Kalau suhu meningkat, penyerapan oksigen juga meningkat. Artinya kalau kita kepanasan, kita akan jantung kita akan memacu lebih cepat, sehingga kita akan lebih cepat ngap-ngapan ya istilahnya. Kalau kita kenal istilahnya ya cukup ngap-ngapan gitu. Kalau misalkan kita kepanasan gitu kan, kita butuh udara segar, butuh oksigen lebih banyak. Nah, kita akan meningkatkan daya respirasi kita gitu. Kemudian kalau suhu meningkat juga proses dekomposisi bahan organik di perairan tersebut juga akan meningkat. Kemudian konsumsi oksigen organisme akuatik bisa meningkat 2-3 kali lipat, serta bisa mengakibatkan penurunan oksigen terlarut, sehingga akibatnya akan terjadi hipoksia bahkan anoksia untuk ikan. Nah, ini apabila peningkatan suhu itu bisa mencapai 10 derajat. Artinya daya adaptasi ikan terhadap peningkatan suhu ini sangat-sangat terbatas. Karena kalau dia bisa meningkat suhunya sekian derajat saja, maksimal dia 10 derajat, dia akan konsumsi oksigennya akan meningkat juga 2-3 kali lipat. Efeknya tadi apa? Efeknya dia akan terdapat penurunan oksigen di dalam air tersebut, karena semua spesies ikan di sana dia akan bernafas lebih banyak, sehingga kandungan oksigen yang di sana juga akan berkurang. Sama halnya kalau kita di dalam ruangannya hanya ukuran 3 kali 4 meter, tapi di dalam ruangan tersebut ada 20 orang, dan udara tertutup, cuaca panas, suhu meningkat, tentu kita akan bisa kekurangan oksigen di sana. Nah, itu gambaran yang sama terhadap kita juga. Iya, nak, sebentar ya. Iya, Vitas namanya. Kemudian bagaimana suhu kemudian bisa mempengaruhi tingkah laku ikan? Nah, ini ada beberapa hal. Suhu bisa mempengaruhi schooling atau pengelompokan ikan, juga bisa mempengaruhi kelimpahan ikan. Kemudian suhu itu juga bisa mempengaruhi migrasi ikan. Apabila suhu itu optimum, maka ada beberapa spesies ikan yang akan mengikuti pergerakan suhu optimum untuk beruaya. Kemudian kalau suhu juga meningkat, ada beberapa spesies ikan yang memanfaatkan peningkatan suhu untuk proses pemijahan. Kalau suhunya optimum, maka dia akan muncul musim pemijahan. Kemudian suhu juga bisa mengakibatkan mempengaruhi aktivitas makan dari suatu jenis ikan. Nah, kalau misalkan suhu maksimal, suhu meningkat, proses fotosintesis meningkat di sana, kemudian lumut yang ada, tumbuhan-tumbuhan yang ada di perairan, kemudian berfotosintesis, kemudian plankton yang ada di sana, sehingga akan mengakibatkan kesuburan perairan dan meningkatkan kelimpahan makanan yang ada di perairan tersebut. Kemudian juga bisa mempengaruhi pertumbuhan. Kalau suhunya optimum, maka makanan melimpah, maka pertumbuhan dari ikan tersebut juga akan baik. Kemudian, bagaimana suhu kemudian mempengaruhi tingkah laku ikan? Kemudian dari tingkah laku ikan itu bisa mempengaruhi proses penangkapan ikan. Nah, karena suatu jenis ikan itu bisa mendeteksi perubahan suhu hingga 0,03 derajat. Kemudian setiap ikan itu seyogyanya dia memiliki suhu optimum untuk setiap jenisnya. Jadi kita juga harus mempelajari lebih dalam kalau misalkan kita ingin membuat suatu usaha penangkapan ikan atau membuat rekayasa suatu alat tangkap untuk menangkap ikan, maka kita juga harus mengetahui target spesies kita apa, dia suhu optimumnya berapa, kemudian dia makanan kesukaannya itu apa, bagaimana cara dia makan, bagaimana cara dia hidup, apakah dia berschooling atau dia soliter. Nah, itu kita harus mengetahui dari sana. Kemudian suhu itu distribusinya ada yang vertikal, ada yang horizontal. Kalau misalkan ada suatu jenis ikan yang dia
berschooling, misalkan dia akan mengikuti suhu yang distribusinya yang horizontal, sehingga dia akan mengikuti terus, makanya tuna beruaya itu lintas samudra karena terus mengikuti suhu optimumnya. Kemudian bagaimana suhu kemudian mempengaruhi tingkah laku ikan itu dari dinamika suhu temporalnya. Kemudian untuk di perairan tropis itu ada perbedaan suhu yang relatif kecil. Jadi untuk di perairan tropis tidak begitu signifikan untuk perubahan atau pergeseran ruaya ikan. Biasanya ikan-ikan yang apalagi sebesar yang memiliki ruaya lintas samudra yang apa namanya dia tidak bisa bertahan dalam kondisi perubahan suhu yang signifikan. Tapi kalau untuk endemi kita di Indonesia, wilayah perairan kita rata-rata untuk ikan target spesiesnya rata-rata umum perbedaan suhu optimumnya itu relatif kecil. Kemudian yang kedua, setelah suhu ada salinitas. Ada salinitas perairan. Nah, kalau di salinitas itu adalah suatu konsentrasi total ion di wilayah perairan. Kemudian salinitas itu dia juga menggambarkan padatan lokal di dalam air dan satuannya gram atau kilogram atau promil atau dengan satuan PSU atau Practical Salinity Unit. Kemudian untuk perairan yang tawar, dia lebih kecil dari 0,5 PSU. Kalau air payau, dia berkisar antara 0,5 sampai 30 PSU. Nah, untuk wilayah perairan laut atau hiperalin, dia 40 sampai 80 PSU. Ini salinitas perairannya. Jadi ada suatu ikan, misalkan ya, dia menyukai perairan tawar, berarti dia bisa hidup di antara kurang dari 0,5 PSU. Apakah kemudian ikan perairan tawar bisa hidup kemudian di perairan laut? Nah, tentu tidak semua bisa, karena rentangnya dari 0,5 sampai dengan 40 sampai 80 PSI itu sangat jauh, sehingga daya tahan atau daya adaptasi ikan tersebut tentu tidak bisa sejauh itu dia bisa beradaptasi. Namun ada beberapa ikan seperti salmon, kemudian ikan sidat, dia akan beruaya dari air tawar ke air laut, dari air laut ke air tawar untuk proses pemijahan. Itu adalah salah satu contoh ikan yang bisa beradaptasi terhadap perubahan salinitas perairan yang ekstrim. Nah, kemudian salinitas perairan ini juga tinggi rendahnya itu dipengaruhi oleh musim atau sirkulasi air. Wilayah perairan air tawar yang bertemu dengan air laut secara langsung, ya dia bersirkulasi atau kita biasa kenal dengan muara. Nah, itu dia akan ada pertemuan. Air itu kita sebut dengan air payau. Nah, air payau itu ya kadang dia kondisinya seperti air tawar, kadang dia kondisinya seperti air laut, benar-benar tinggi salinitasnya. Tergantung tadi dari sirkulasi air yang masuk dan yang keluar di dalam wilayah perairan muara tersebut. Kemudian bagaimana salinitas itu bisa mempengaruhi tingkah laku ikan? Apa saja sih pengaruhnya? Yang pertama, kalau salinitasnya optimal, maka tekanan osmotik tubuh dan lingkungan ikan juga akan optimal. Itu sangat mempengaruhi. Kemudian, kalau perubahan salinitas 0 sampai 0,2 PSU masih bisa dideteksi. Tadi maksimal kan daya deteksi ikan itu kan 0,03. Kemudian dia eurohalin tinggi dan stenohalin rendah. Kemudian
Hilang aku. Terlempar aku dari Zoom. Suara saya masih bisa didengar? Siap, terdengar, Bu. Benar. Tadi koneksi saya putus. Slide-nya masih terlihat? Siap, masih, Bu. Masih ya. Siap. Mohon izin Bu sebelumnya suara Ibu Silakan. terdengar kecil Bu. Siap. Terima kasih banyak Bu. Oke. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Slide-nya masih terlihat ya? Di saya ini di HP nggak kelihatan. Siap, masih, Bu. Masih ya, oke. Oke, baik, saya lanjutkan lagi. Kemudian yang ketiga adalah cahaya. Nah, cahaya itu dia ada intensitas cahaya, ada polarisasi cahaya, ada arah cahaya, dan ada sudut sebar cahaya. Kemudian dia akan mempengaruhi komposisi spektral dari cahaya tersebut. Kemudian cahaya itu juga dipengaruhi oleh lama penyinaran hariannya. Nah, tadi ya intensitas cahaya yang tinggi akan mempengaruhi proses fotosintesis sehingga kandungan oksigen dan kandungan kelimpahan makanan bisa terpenuhi di wilayah perairan tersebut. Kemudian untuk arah cahaya tentu ada beberapa ikan yang menyukai cahaya, di mana ada cahaya di situ dia berkumpul, makanya ada alat. Kemudian ada alat bantu penangkapan ikan berupa lampu. Nah, seperti itu tadi. Itu memanfaatkan cahaya karena cahaya mempengaruhi tingkah laku ikan sehingga cahaya juga bisa dimanfaatkan sebagai alat bantu penangkapan. Kemudian sudut sebarnya kalau kita ingin ikan bergerombol lebih lebar maka sudut sebar cahaya bisa kita perluas. Tapi kalau kita ingin mengumpulkan kemudian ikan supaya lebih mendekat, kita kecilkan saja sudut sebar cahayanya, sehingga ikan akan berkumpul mengikuti sudut sebar cahaya tersebut, baru kemudian jaring atau bagan yang ada kita angkat langsung, kita kepung ikannya di sana, langsung kita angkat ke atas. Nah, seperti itu salah satu pemanfaatan cahaya ini untuk tingkah laku ikan. Kemudian cahaya itu juga memiliki karakteristik. Kalau kecepatan cahaya di bumi, iya silahkan. Slide tidak jalan, Bu. Slide-nya tidak maju. Slide-nya nggak kelihatan. Masih di nomor 10. Tidak berat, Bu. Masih salinitas perairan, Bu. Yang 1 sampai 5. Oke. Coba saya stop. Ini koneksi di kantor kurang bagus. Sebentar saya coba share lagi ya. Ini udah kelihatan belum? Siap, belum, Bu. Belum ya?
Kelihatan? Slide-nya udah kelihatan? Siap, terlihat, Bu. Siap, terlihat, Bu. Oke. Tadi sudah. Tadi sudah ya. Cahaya. Oke. Karakteristik cahaya, saya lanjutkan. Jadi cahaya itu memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, dia memiliki kecepatan cahaya. Diberi satuannya kilometer per detik dengan panjang gelombang 150 sampai 3.200 nanometer. Kemudian kalau untuk proses fotosintesis biasanya intensitas cahaya atau kecepatan cahaya yang dibutuhkan oleh tumbuhan itu 400 sampai dengan 700 nanometer. Nah, 400 sampai dengan 700 nanometer ini merupakan cahaya yang tampak atau visible light. Kemudian ada jumlah cahaya untuk wilayah perairan. Jumlah cahaya ini kalau di wilayah perairan tentu dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama tadi awan, kemudian ketinggian, kemudian letak geografis dan juga musimnya. Nah, kemudian bagaimana kemudian prinsip penyerapan cahaya kalau di air? Ini ada dua hukum yang umumnya digunakan untuk penyerapan cahaya di air. Yang pertama ada hukum Bir, yang kemudian ada hukum Lambert. Yang kedua, hukum Lambert. Nah, hukum Bir itu apa? Hukum Bir itu penyerapan cahaya di suatu larutan yang meningkat secara eksponensial dengan meningkatnya konsentrasi larutan yang ada di perairan tersebut. Sedangkan kalau hukum Lambert, prinsipnya dia penyerapan cahaya itu meningkat secara eksponensial dengan meningkatnya panjang jarak dari larutan yang harus dilewati oleh cahaya. Jadi dia intinya dia bersifat eksponen antara panjang jarak kemudian dengan larutan yang harus dilewati. Apabila panjang jarak terlalu jauh dan larutan yang dilewati itu terlalu banyak, maka penyerapan cahaya akan berkurang. Tadi dipengaruhi oleh kedalaman. Jadi kedalaman adalah panjang jaraknya, kemudian larutan yang harus dilewati adalah banyaknya kandungan air yang harus dilewati oleh cahaya tersebut, yang harus ditembus oleh cahaya tersebut. Nah, itu mempengaruhi. Kalau misalkan semakin pendek jaraknya, kemudian ketersediaan larutan yang harus dilewati itu juga jumlahnya sedikit, maka penyerapan cahaya maksimal di perairan itu. Nah, kalau penyerapan cahaya di perairan itu intensitas cahaya mengalami pengurangan, bahkan bisa menghilang seiring dengan bertambahnya kedalaman perairan. Jadi kalau dia sudah semakin dalam, bisa saja wilayah perairan itu akan benar-benar gelap total, tidak memiliki cahaya sama sekali, ya, sehingga tidak ada intensitas cahaya di sana, tidak bisa menembus wilayah perairan tersebut. Kemudian kedalaman kompensasi adalah dia wilayah perairan yang masih bisa melakukan fotosintesis, proses respirasi dari kekeruhan dan juga awan menghalangi partikel kedalaman tadi. Jadi dia masih bisa wilayah perairan itu terkadang dia benar-benar cerah, terkadang dia benar-benar gelap, tergantung dari tadi proses kekeruhan yang ada. Kekeruhan itu juga bisa terjadi dari sedimentasi yang ada ya, sedimentasi yang ada di wilayah perairan itu, misalkan wilayah perairan itu berlumpur, kemudian ada aktivitas di sana, entah ada orang yang melintas kapal, kemudian baling-baling kapal itu akan mengangkat sedimen yang ada sehingga wilayah perairan akan menjadi keruh. Nah, saat keruh itu tentu akan menghalangi cahaya untuk bisa sampai ke dasar perairan. Gitu. Kemudian selain kekeruhan, tadi juga dipengaruhi oleh awan. Kalau misalkan awan terlalu tebal, dia menghalangi sinar cahaya, sinar matahari, maka tentu juga akan menghalangi proses penyerapan cahaya ke dalam perairan.
Kemudian kenapa sih cahaya itu penting dan mempengaruhi dari tingkah laku ikan? Karena ternyata cahaya juga memiliki fungsi utama di dalam perairan. Fungsinya apa? Dia sebagai sumber panas. Kalau dia sebagai sumber panas, maka dari cahaya bisa meningkatkan suhu. Suhu bisa meningkatkan perubahan berat jenis atau densitas. Sehingga densitas ini akan mempengaruhi dari pencampuran massa air. Nah, pencampuran massa air ini tentu akan mempengaruhi kelimpahan makanan yang ada di wilayah tersebut. Kemudian selain sebagai sumber panas, cahaya juga sebagai sumber energi. Karena kalau tidak ada cahaya, maka tumbuhan yang ada di perairan tersebut tidak bisa melakukan fotosintesis, sehingga tidak bisa menyerap pigmen klorofil, tidak bisa menyerap cahaya yang biru maupun merah, sehingga tidak bisa terjadi proses fotosintesis. Kalau tidak terjadi proses fotosintesis di perairan, maka kandungan oksigen terlarut di dalam perairan tersebut juga akan berkurang. Kemudian, bagaimana ikan itu bisa merespon cahaya? Nah, ikan ini memiliki kemampuan deteksi di dalam air sebanyak 2 kali dari kemampuan mata manusia. Kemudian ikan ini dia mampu membedakan warna, sehingga bisa kita manfaatkan ini. Pengaruh lampu bantu penangkapan ikan di bagan tancap, misalkan lampu yang berwarna merah dengan lampu yang berwarna biru dengan lampu yang berwarna kuning, mana yang lebih mempengaruhi hasil tangkapan? Ternyata misalkan lampu berwarna kuning lebih banyak hasil tangkapannya. Oh, ternyata ada hal-hal yang menarik ikan saat lampu tersebut berwarna kuning, misalkan itu juga mempengaruhi dari proses tingkah laku ikan untuk proses penangkapan. Kemudian cahaya, ada juga ikan yang memiliki sifat fototaksis, negatif maupun positif. Kalau dia negatif, dia akan bagaimana, positif dia bagaimana. Saat misalkan fototaksis positif, dia akan mendekati cahaya. Untuk ikan yang bersifat fototaksis negatif, dia akan menjauhi cahaya. Nah, kemudian keberadaan cahaya ini juga bisa menjadi asosiasi untuk ikan sebagai indikasi makanan. Jadi ada ikan yang memang kebiasaan hidupnya kalau misalkan di sana ada cahaya, maka kelimpahan makanan di sana bagi dia itu akan banyak. Nah, sehingga ikan yang itu akan mudah terikat dengan cahaya. Nah, kemudian ada intensitas optimum. Kalau misalkan intensitasnya optimum, maka dia akan lebih spesifik kepada spesies ikan. Gitu. Ini harus dikaji lebih lanjut. Kemudian kalau untuk mempengaruhi distribusi kalian, berbagai macam jenis ikan juga dipengaruhi oleh cahaya. Tadi ya, kalau misalkan ada ikan yang dia menyukai suhu hangat, kalau misalkan di wilayah permukaan air lebih hangat, maka akan naik ke atas. Tapi kalau misalkan intensitasnya semakin bisa menembus sampai ke dalam perairan, maka dia akan mengikuti intensitas cahaya tersebut, distribusinya vertikal. Terus ke dalam dia mengikuti suhu optimum. Kemudian kekeruhan mempengaruhi sistem osmoregulasi ikan atau penetrasi cahaya yang terhalang. Nah, ini juga mempengaruhi respon ikan. Kalau misalkan keruh juga sama, dia akan mempengaruhi daya jarak pandang. Sama seperti kita, kalau misalkan kita menyelam juga kalau perairannya keruh, maka akan mempengaruhi jarak pandang kita juga. Oke, ini kuis. Ada kuis untuk refresh saja, untuk games. Jadi silahkan, ini akan saya copy linknya di chat Zoom. Kemudian nanti silahkan kalian buka. Kuis ini akan saya tampilkan live sehingga kita akan bisa lihat sama-sama. Gunakan nama asli kalian ya, supaya kita akan melihat skornya nanti siapa yang benar paling banyak. Ready ya? Saya copy linknya ke chat.
Suara saya masih bisa didengar? Siap, masih Bu. Oke, silahkan coba dibuka kuisnya, silahkan dikerjakan. Sebentar, saya akan buka terlebih dahulu kuisnya. Lupa. Jatuh. Handphonenya jatuh. Sudah siap ya? Saya akan buka live quiznya. Silahkan diklik linknya. Gunakan nama asli kalian sebagai akunnya. Sudah join code. Sudah ya? Kita start. Bagaimana kita start? Semuanya sudah bisa buka linknya? Yang lain mana? Baru 3 orang yang bergabung. Kita 20 orang jumlah semuanya. Pelan-pelan sayang.
Ya, udah menyusul di posisi pertama. Mana players kita hanya 9 orang. 11 orang belum masuk. Siap, Bu. Untuk saya belum bisa masuk, Bu. Coba masuk lagi. Sama Bu, tidak bisa masuk Bu. Ini lihat join kode di atas ya. Ada angka 348405. Gunakan angka join kodenya untuk bisa masuk. Diklik dulu linknya. Kemudian masukkan join kodenya. Sudah 12 player, sisa 8 orang lagi belum masuk. Hatim, Alif, Ian, dan Gani sudah selesai mengerjakan. Poin tertinggi diraih oleh Hatim. Kita lihat nanti masih ada yang bisa nyusul nggak untuk menggeser Hatim di poin tertinggi. Tinggal 6 players yang belum bergabung. Ranking 1 masih Hatim, belum ada yang bisa menyusul. Berapa orang? 16 peserta, tinggal sisa 4 orang lagi yang belum bergabung. Koneksinya terputus ya. Cara start. Silakan masih tetap mengerjakan yang lainnya.
Yang lain kuisnya masih berlanjut atau sudah close juga? Saya koneksinya terputus. Mohon izin Bu, saya udah ngisi kok saya mulai lagi ya Bu. Ini siapa yang berbicara? Siap, Sagi Ramadan Suliawan Bu. Ya, ini saya juga koneksinya putus. Ya, Ini saya lanjut isi atau bagaimana Bu? lanjut aja. Oh siap. Ya. Screen-nya nggak kelihatan ya. Ini skornya. Yang lain sudah selesai ya mengerjakan. Ini ada 21 partisipan. Ranking 1 masih Hatim, yang kedua ada Alif, yang ketiga Nizar, yang keempat Widodo, kemudian yang kelima ada Dian.
Yang belum selesai mengerjakan ada Calim, Abi, sama Gelar, Patria, Naraya, Nur Mahfud, Sandy sudah, Sagi juga belum selesai, Gelar, Siap, saya sudah, Bu. Di peringkat 7, Bu. siapa? Saya juga sudah, Bu. Oh iya, Sagi sudah. Oh, ini ada yang double ya. Sagi tadi 2 kali. Oke, ini nanti ini dashboardnya aja. Nanti reportnya ini akan saya download, kemudian akan saya berikan nilai untuk nilai tambahan. Ini sudah selesai semua ya, saya end. Siap, Bu. Mohon izin, Bu. Suaranya kecil, Bu. Ya, ini sudah selesai semua. Kalau sudah selesai semua, saya end ya. Sudah nggak ada lagi yang mengerjakan kan? Siap, sudah, Bu. Oke, saya end dulu. Siap, Bu. Saya, Bu. Bentar lagi, Bu. Siap, Bu. Saya Bu, masih baru izin, Bu. masuk, Bu. Sudah terlanjur di end ya. Oke. Apa ya yang masuk ke podium ada Hatim, kemudian Abi sama Alif. Ini nanti reportnya akan saya download, saya akan berikan nilai tambahan. Tadi yang untuk yang belum selesai ya. Ini ya. Soalnya nggak terlalu susah kan? Gampang semua ya. Cuma mungkin koneksi ya, koneksi menghambat. Tapi nggak apa-apa, nanti untuk pertemuan-pertemuan berikutnya kita coba lagi games-games yang lain. Supaya belajarnya juga nggak bosan. Dan ada nilai tambahan untuk kalian nanti. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Perkuliahan kita selesai sampai jam berapa? Sampai jam 2 ya? Siap. Setengah 3 ya. Jam kantor berakhir 14.30. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini Siap, tidak ada, Bu. Tidak ada ya. Ini materinya masih ada beberapa slide lagi untuk lanjutan. Nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Tapi nanti setelah ini materinya akan saya unggah di Google Classroom, sehingga nanti kalian bisa membaca juga untuk belajar mandiri. Oh, tidak ada tugas untuk hari ini. Penilaian tadi dari kuis ya, kuis yang sudah saya berikan. Terima kasih atas atensinya hari ini. Jika tidak ada yang ingin kita diskusikan, maka perkuliahan akan saya cukupkan sampai di sini. Bagaimana kira-kira? Kita cukupkan? Siap, Siap, baik, Bu. baik, cukup, Bu. Siap, Bu. Baik, Bu. Cukup, Bu. Oke, baik. Terima kasih ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada perkuliahan kita hari ini. Materi akan saya unggah di Google Classroom. Kemudian silahkan kalian isi presensi yang diberikan oleh Prodi. Materinya tolong diunggah dan dipelajari. Minggu depan kita lihat apakah kuliah dengan saya lagi atau dengan Bu Indi atau dengan Pak Dian, nanti kita lihat. Kami akan rembuk dulu untuk minggu depan siapa yang akan masuk. Oke, sampai di sini saya cukupkan perkuliahan kita. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya bisa menjalani ibadah puasa. Bagi yang menjalankan, bisa menjalankan ibadah puasa sampai dengan berbuka pada waktunya. Jangan berbuka duluan ya. Dan semoga semuanya tetap dalam kondisi sehat walafiat. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.
Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Saya live ya. Ya. Siap, Bu. Siap, baik, Bu. Siap, baik. Sandy, kamu ngantuk, Dek? Tidak, Pak. Sen, di mana, Sen? Apa? Gimana apanya? Arya, Duta, aman, Arya. PI udah Duta. Baduda. Baduda. Masih ada dosen itu. Nggak apa-apa diskusi ya.